Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang HTML dasar. Nah, sebelum kita memulai praktek di web programming 1, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang HTML dan tag. Untuk HTML sendiri itu merupakan sebuah bahasa untuk menampilkan sebuah konten di web. Biasanya bahasa HTML itu bahasa yang bebas. Artinya, di sini kita bisa sekreatif mungkin mengembangkan secara global atau bersama-sama. HTML juga biasa disebut sebagai markup language karena di dalamnya terdapat serangkaian markup. Nah, markup tersebut biasanya disebut dengan tag. Nah, fungsinya itu untuk memberitahu si browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Misalnya, kita akan menampilkan sebuah tag. Nah, teks tersebut itu mau kita jadikan apa? Apakah jadikan sebuah paragraf atau sebuah judul di atas dengan huruf besar, atau kita jadikan sebuah link? Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu tag. Tag merupakan bagian dari struktur HTML yang ditulis, biasanya diapit oleh tanda kurung siku buka dan kurung siku tutup. Contohnya seperti ini. Dan tag pasti ditulis berpasangan dengan maksud tag untuk pembuka, untuk awalan, kemudian tag untuk akhir atau penutup. Biasanya tag yang di akhir itu dikasih tanda slash. Oke, langsung saja kita mulai praktek. Sebelum praktek, kita nyalakan terlebih dahulu web servernya, yaitu XAMPP. Kemudian kita klik start pada Apache sama MySQL-nya saja. Setelah berjalan, pasti ada notifikasi stop. Setelah itu kita buat foldernya itu pastikan ditaruh di C htdoc, kemudian di C xampp, kemudian htdoc. Kemudian kita buat folder kali ini kita beri nama latihan 1. Nah, untuk tes apakah sudah berjalan web server kita buka web browser. Di sini saya pakai Google Chrome, kemudian kita ketikkan localhost / nama dari si folder yang kita buat. Di sini localhost / latihan 1. Oke, langsung saja kita buka text editor kita. Di sini saya pakai aplikasi Atom. Kemudian kita new file. Sebelum kita menuliskan coding, lebih baik kita save terlebih dahulu biar aman. Penyimpanannya ada di local disk C, kemudian XAMPP, htdoc, dan di latihan 1 folder yang kita buat. Jangan lupa selalu pakai .html karena kita menggunakan bahasa pemrograman HTML. Kemudian langsung kita ketikkan codingnya, yaitu tag pembukanya yaitu HTML, kemudian ditutup /html. Di dalam HTML itu ada tag head, kemudian nanti kita tutup /head, dan di dalam tag head itu ada tag title. Nanti dia akan muncul di judul halaman web di atas. Kita beri nama contoh 1. Kemudian ditutup /title juga. Yang kedua, tag body ditutup juga /body. Jadi, apapun yang akan kita tuliskan nantinya itu harus berada di dalam tag head dan tag body. Dan nanti yang akan tampil dalam halaman webnya yaitu yang kita tuliskan di dalam tag body. Kalau untuk tag title itu untuk judul halaman web yang di atas. Kita ketikkan misal yang simpel aja, halo apa kabar.
Kemudian mudah-mudahan baik ya. Kemudian jangan lupa untuk di save. Setelah save, kita buka Google Chrome atau sejenisnya, kemudian ketikkan localhost / folder kita, klik file yang kita buat tadi, dan hasilnya seperti ini. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu memberi warna background. Jadi kita nanti akan memberi warna background dengan warna biru contohnya. Seperti biasa, kita new file di Atom, kemudian kita simpan ke local disk C, htdoc, exambp, htdoc, kemudian di folder yang kita buat tadi. Kita beri nama contoh 2, jangan lupa .html. Kita save, kita ketikkan codingnya. Masih sama seperti yang tadi, ada tag pembuka, ada tag penutup, diawali dengan tag HTML. Di dalam tag HTML ada tag head, di dalam tag head itu nanti ada tag title. Tag title untuk judulnya kita beri nama contoh 2. Kita tutup /title. Kemudian ada tag body. Nah, untuk memberi warna biru pada background, warnanya itu kita kasih di tag di dalam tag body. Jadi masih diapit antara buka kurung siku. Kita kasih perintah bg color, kita beri notasi hexa 00 cc ff itu warna biru. Untuk warna-warna yang lainnya kalian bisa googling, warna-warna banyak sekali di internet. Kemudian warna teksnya itu FF00, lebih cenderung ke hitam. Nah, untuk memulai suatu paragraf kita pakai tag P. P itu berarti itu adalah awal dari suatu paragraf. Jangan lupa tetap dikasih tag penutup /P. Untuk tag BR itu untuk ganti baris. Kita tuliskan apa yang ingin kita tampilkan. Kita ganti baris lagi, kemudian ditutup dengan tag P paragraf. Kemudian kita pakai lagi tag font, itu untuk mengatur si tulisan. Jadi tulisannya nanti kita kasih warna 000 itu berarti hitam. Kemudian kita kasih, misal untuk tanda ini juga termasuk contoh penggunaan tag. Dikasih tag BR untuk ganti baris. Maaf, salah. Kemudian H1 itu nanti huruf besarnya, si tag itu nanti ukuran hurufnya lebih besar. Ada H1, H2, H3. Jadi nanti semakin besar.
kita pakai A1. Kemudian tag marquee itu untuk tag yang bergerak jalan sendiri nanti. Untuk width kita atur lebarnya dia, jadi hanya 50% dari si layar laptop kita. Misal mau dipenuh berarti 100%. Kemudian kita kasih backgroundnya warna 0009, itu nanti menghasilkan warna biru tua. Kemudian ditutup juga slash marquee dan H1. Kita save. Oke, kita buka Google Chrome, kita ketikkan seperti biasa localhost slash dari nama folder yang kita buat tadi. Nah, nanti si file contoh 2 udah muncul, kita klik. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk background keseluruhan itu kasihnya di tag body. Oke, kita lanjut untuk yang contoh ketiga, yaitu membuat tabel. Kita seperti biasa new file, kemudian kita simpan, kita tempatkan di folder yang udah kita buat tadi di C xampp htdoc, kemudian folder latihan 1. Kita kasih nama contoh ketiga, contoh 3.html seperti biasa, kemudian di save. Langsung kita ketikkan coding untuk membuat tabel. Seperti biasa, kita mulai dengan tag HTML sebagai pembuka dari dokumen HTML. Di dalam HTML ada tag head, ada tag title. Di tag title kita kasih contoh 3. Title contoh 3, kita tutup slash tag title. Kemudian tag body, kita akan membuat tabel. Jadi kita pakai tag tabel. Buka kurung siku. Nah, untuk judulnya kita pakai H1 agar ukuran si tag lebih besar sebagai judul. Tabel data siswa, kita tag slash H1, kemudian kita pakai tag tabel. Kita membuat tabel, kita kasih border itu untuk ketebalan garis si tabelnya. Kita kasih 1, kalau 0 jadi nanti si garis-garisnya nggak kelihatan. Nah, untuk tanda juga bisa kita warnain. Di tabel itu kita kasih warnanya pink. Jadi warna itu bisa pakai tulisan, bisa pakai heksa angka. Lebih mudah tulisan, tapi warnanya bisa bermacam-macam si heksa. Kemudian di sini ada tag tr sama tag th. Tag tr itu menandakan jumlah si kolomnya, jumlah barisnya, maaf. Jumlah barisnya itu tr. Nah, di dalam tr itu kita kasih jumlah th. Th itu si kolom. Jadi nanti di baris pertama tr ditutup slash tr, di dalamnya itu kita kasih kolom-kolom atribut. Ada name, ada nama, ada alamat, kemudian tempat tanggal lahir, dan satu lagi apa ya, jurusan. Jadi ini kita membuat tabel data siswa. Jadi kita buat dalam satu baris itu terdapat 5 kolom. Kemudian kita buat satu baris lagi sebagai contoh. Di dalam baris yang kedua itu isinya si
profilnya, nama, NIM, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan jurusan. Biasa kita TR pembuka, tag TR penutup. Kemudian di dalamnya ada tag TH, misal name-nya 14002372 /TH. Kemudian kolom kedua TH, namanya misal Asep. Jadi sebagai isian si tabel itu di baris kedua. Misal mau tambah data lagi, kita buat lagi TR di bawahnya, TR pembuka sama TR penutup. Jumlahnya juga sama. Kemudian misalkan saja alamatnya Jakarta Timur. Kita misalkan saja sebagai contoh. Jadi diingat-ingat kalau TR itu jumlah dari baris, kemudian TH jumlah dari kolom. Setelah selesai, kita simpan. Kemudian kita tes, kita cek di browser. Seperti biasa, setelah web server nyala, XMPP-nya udah nyala, pasti berhasil. Kita panggil di Google Chrome localhost /latihan1. Kita klik contoh 3. Nah, di sini ada tabel siswa, tabelnya berwarna pink. Kemudian lanjut ke contoh yang keempat, penggunaan call span dan row span. Call span berarti menggabungkan kolom dan row span berarti menggabungkan antar baris. Pertama, seperti biasa, text editor kita new file. Kita simpan terlebih dahulu di local disk C, kemudian XAMPP, htdoc, kemudian folder yang kita buat tadi. Ini contoh yang keempat, .html, jangan lupa. Kemudian save, kita mulai ketikkan coding. Untuk membuka dokumen HTML, kita kasih tag HTML, tutup /HTML. Kemudian tag head, tutup tag head. Kemudian tag title-nya untuk judul dokumen, contoh penggunaan atribut call span dan row span. /title sebagai penutup. Sebenarnya untuk title bebas dari kalian, nggak harus terlalu panjang, nanti nggak kelihatan juga di atas. Kemudian kita menuliskan isian dari web kita di dalam tag body, pembuka tag body, penutup tag body. Kemudian H1 untuk ukuran yang lebih besar. Untuk judul, contoh atribut call span dan row span. /H1, kemudian tag tabel kita kasih bordernya 1 biar kelihatan garisnya. Kita buat dulu
jumlah baris dan jumlah kolomnya bersamaan. Jadi nanti kita kopas-kopas aja. Nah, di sini nanti saya menggunakan untuk kolomnya tag THE, tag TD. Kan yang di contoh 3 tadi tag TH. Sebenarnya sama-sama baris, cuma kalau tag TH itu untuk mempertebal si isian dari kolom. Jadi tadi kan ada NIM, nama, alamat, itu hurufnya jadi tebal. Kalau tag TD itu hurufnya masih normal, standar, gak tebal. Biasanya TH juga dipakainya di judul per kolom, tapi kita pakai TD aja. Kita kopas-kopas aja. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris, 3 kolom. Kita coba bermain dengan colspan dan rospan. Untuk di baris pertama kita buat normal dulu. Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Jadi untuk lebih mudah mengingatnya, itu kita bisa lihat dari si namanya aja, colspan. Berarti cols itu kolom, berarti dia fungsinya untuk menggabungkan antar kolom, jadi ke samping. Kayak kalau di Microsoft Word, Microsoft Excel itu wrap text. Kemudian kalau rowspan berarti row itu baris, menggabungkan antar baris. Kemudian di baris kedua itu kita coba colspan, berarti menggabungkan kolom sebanyak 2 kolom. Berarti kan kolomnya udah jadi 1, jadi tidak perlu lagi kolom yang di bawah itu kita hapus saja, karena udah kita gabung di kolom kolom kedua dan 3. Kemudian di baris yang ketiga kita coba menggabungkan baris. Kita menggabungkan 2 baris. Berarti tinggal baris 3, kolom kedua. Nah, kemudian kita save, kita cek di browser, ketikkan localhost / folder kita yaitu latihan 1. Tadi kita namakan contoh 4. Kita buka, hasilnya gini. Untuk yang selanjutnya ada tugas individu
silahkan kalian masing-masing mahasiswa membuat script HTML untuk membuat tabel seperti gambar di bawah ini. Jadi untuk gambar warna itu sekreasi kalian, tapi usahakan untuk penggabungan kolom baris seperti yang ada di gambar ini. Terima kasih. Nanti tugasnya saya buat link upload di e-learning Nusa Mandirinya.